Hai teman-teman movie lovers, bertemu lagi dengan saya CNR di channel yang cocok pisan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang film yang keluar pada tahun 2005, yaitu Konstantin. Ya, Konstantin ini adalah seorang jagal bagi iblis dan juga malaikat. Tugas dia adalah mendeportasi malaikat atau iblis yang melanggar peraturan di bumi. Gimana ceritanya? Mari pantengin aja. Cerita dimulai di kota Meksiko, di mana ada dua orang yang sedang mencari sesuatu. Salah seorangnya adalah Immanuel dan dia terperosok ke dalam sebuah lubang. Di dalam lubang yang gelap, dia mengambil sesuatu, dan ternyata itu adalah sebuah belati tua. Setelah mendapatkan belati ini, Manuel menjadi tampak aneh dan dia berlari. Saat berlari, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Dikira sudah mati, ternyata anehnya Manuel malah bangkit kembali dan berlari lebih kencang. Scene berpindah ke Los Angeles, di mana ada seorang ibu yang kaget karena melihat anaknya yang kesurupan dan bergelantungan di langit-langit rumah. Lalu datanglah pria yang ditunggu-tunggu, yaitu John Constantine, dengan gaya andalannya yaitu dengan merokok. Yang diketahui, John Constantine ini dipanggil oleh seorang pastor yang tidak sanggup mengeluarkan setan di dalam tubuh wanita tadi. Konstantin langsung melakukan ritual pengusiran iblis, yang dimana iblis ini ternyata adalah iblis yang ingin menyeberang dari dunia neraka ke dunia manusia. Pengusiran iblis tersebut dilakukan dengan cara menjebaknya di dalam sebuah cermin dan lalu dipecahkan. Dan akhirnya gadis itu pun sembuh dari kerasukannya. Lalu scene berpindah ke bagian luar, di mana ada seorang pria yang memainkan koin dan mengawasi Konstantin, yang diketahui bahwa pria itu adalah Balthazar. Lalu scene berpindah ke tempat lain, di mana ada seorang wanita cantik yang sedang gelisah, dan tiba-tiba dia melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas sebuah gedung, tepatnya di gedung rumah sakit jiwa. Wanita yang bunuh diri ini diketahui adalah bernama Isabel. Scene berpindah kembali ke tempat lain, di mana ada seorang wanita yang terbangun dari mimpi buruknya. Wanita ini bernama Angela, dan Angela ini adalah saudara kembar dari wanita yang melakukan bunuh diri tadi, yaitu Isabel. Secara bersamaan ditunjukkan di mana Konstantin sedang batuk dan mengeluarkan darah. Yang diketahui bahwa Konstantin ini mengidap penyakit paru-paru yang parah karena merokok. Angela ini ternyata adalah seorang detektif yang menangani kasus bunuh diri adiknya sendiri. Dan dia percaya bahwa adiknya Isabel tidak melakukan bunuh diri, namun ada sesuatu hal lain yang membuatnya bisa menjadi bunuh diri. Adegan berikutnya ditunjukkan di mana Konstantin dan juga Angela datang ke sebuah gereja. Di sini Konstantin bertemu dengan seorang pendeta yang ternyata dia adalah seorang malaikat yang bernama Gabriel. Konstantin ingin melaporkan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh iblis kepada Gabriel. Namun ternyata Konstantin mendapatkan respon yang kurang baik dari Gabriel, sehingga dia marah dan juga melakukan pembantingan buku. Dan di sini Konstantin diperingatkan, termasuk kita,
bahwa akan mati di usia muda karena telah merokok 30 batang per hari sejak umur 15 tahun dan akan masuk neraka pula. Lalu scene berpindah kembali di mana di situ pendeta teman dari John Constantine sedang menyelidiki kasus-kasus yang berhubungan dengan para iblis. Dan akhirnya dia menemukan kasus yang berhubungan dengan iblis, yaitu kasus bunuh dirinya Isabel. Di sini Angela melakukan pemeriksaan CCTV dan mendapatkan Isabel yang memanggil nama Konstantin. Di tengah perjalanan, ternyata Konstantin diserang oleh iblis yang berbentuk serangga. Di sini dia diperingatkan bahwa jangan mengganggu dan ikut campur urusan pengusiran setan. Tapi pada akhirnya iblis tersebut mati karena tertabrak sebuah mobil. Setelah kejadian tadi, John Constantine lalu mendatangi sebuah bar yang dimana bar tersebut sangat aneh dan terjadi kejadian-kejadian yang di luar nalar. Dia menemui seorang teman yang bernama Papa Midnight. Papa Midnight memberitahu bahwa kesehatan John Constantine sedang tidak baik. Dan dia juga memberitahu jika ada seseorang di neraka sana yang akan datang ke bumi hanya untuk mengambil nyawa John Constantine seorang. John Constantine mengatakan ke Papa Midnight bahwa dirinya telah diserang oleh iblis. Ternyata John Constantine datang ke tempat Papa Midnight untuk meminjam sebuah kursi. Tetapi Papa Midnight menolak untuk meminjamkannya karena dia netral, tidak memihak kemanapun. Di scene berikutnya ternyata Angela menemui Constantine dan dia berniat menceritakan tentang apa yang menjadi opininya, bahwa adiknya Isabel tidak mati karena bunuh diri, namun ada yang mempengaruhinya. Tapi Constantine tidak mempercayainya. Lalu Angela pergi dengan marah. Setelah Angela meninggalkan rumah Constantine, dia tersadar bahwa ada iblis yang sedang mengincar Angela. Dan dia pun mengejarnya. Saat Angela akan diserang oleh iblis, Constantine menyelamatkannya dengan cara membakar mereka dengan cahaya yang sangat terang atau cahaya api suci. Barulah setelah itu Constantine percaya. Dengan di scene berikutnya, John Constantine melakukan penyelidikan dengan menyeberang ke dunia neraka melalui media air. Dan dia menemukan Isabel yang sedang melakukan proses bunuh diri. Dia pun mengambil gelang yang dibuang oleh Isabel dan memecahkan sebuah bola keleleng yang telah dia siapkan yang membuatnya kembali ke dunia nyata. Dan di situ diketahui bahwa Isabel memang bunuh diri dan dia terkutuk karena telah melakukannya. Lalu scene berpindah kembali kepada pendeta yang sedang melakukan penyelidikan pada mayat Isabel. Dan dia menemukan keanehan, yaitu tanda aneh di tangan Isabel. Setelah menemukan tanda di tangan Isabel, pendeta ini mengalami kehausan yang sangat-sangat parah. Tapi air yang coba dia minum tidak bisa mengalir ke dalam mulutnya. Dan tebak siapa yang membuat semua itu? Ya, yang membuat semua itu terjadi adalah Balthazar. Sampai pada akhirnya pendeta itu mati. Di tempat lain diperlihatkan di mana John Constantine sedang berbincang dengan Angela dan membahas tentang adanya iblis dan malaikat di dunia ini, di mana mereka hidup berdampingan dan menciptakan keseimbangan. Dan jika ada yang melanggar keseimbangan itu, maka John Constantine akan mendeportasinya ke tempat asal, yaitu neraka. Semua itu dilakukan John Constantine untuk mendapatkan jaminan masuk surga, karena dia harusnya masuk neraka disebabkan dia melakukan bunuh diri. Setelah pembincangan selesai, John Constantine mengecek
mayat dari pendeta tersebut dan mendapatkan tanda di tangannya. John Constantine mencari tahu tentang tanda tersebut lewat Bimen, dan diketahui bahwa tanda tersebut adalah tanda dari Mamun. Mamun adalah anak dari putra iblis yang menjaga neraka, dan dia ingin menyeberang ke dunia manusia, dan dia membutuhkan bantuan dari Tuhan atau malaikat. Setelah memberitahukan hal itu kepada John Constantine, sayangnya Bimen mati dengan dikerubuti oleh serangan. Untuk mencari tahu pembunuh dari Bimen, maka John Constantine melakukan ritual untuk mempertajam insting atau indera keenam dari Angela dengan cara menenggelamkannya di bathtub. Dan akhirnya dia menemukan petunjuk, yaitu sebuah koin, dan ada yang pernah datang dan membawa koin itu. Siapa tebak? Yaitu Balthazar. Dengan perasaan marah, John Constantine langsung mendatangi Balthazar dan berniat untuk membunuhnya, serta mencari tahu siapa dalang dari semua ini dan bagaimana cara Mamun menyeberang ke dunia ini. Duel antara mereka berdua pun terjadi, dan John Constantine sempat terpojok, tapi di sini Balthazar memberitahukan bahwa yang akan membantunya adalah darah Tuhan. Dan dia memberikan pernyataan, apapun yang membunuh putra Tuhan maka akan melahirkan putra setan. Dan Mimin juga masih belum tahu apa artinya itu. Hahaha. Dan pada akhirnya Balthazar pun mati menjadi debu. Scene berpindah kembali di mana Angela ditarik oleh seseorang dan menembus tembok-tembok dan akhirnya terbang. Scene lalu berpindah kembali di mana John Constantine minta pertolongan dari Papa Midnight untuk meminjam kursi, tapi tidak semudah itu. Papa Midnight menolaknya dan menyerang John Constantine. Tapi pada akhirnya Papa Midnight meminjamkan kursinya karena teman-teman Papa Midnight dan juga John Constantine telah dibunuh. Itulah penampakan kursi yang dipinjam oleh John Constantine. Ya, seperti kursi biasa dikasih tali. Ritual pun dimulai, dan ternyata kursi ini bisa menunjukkan apa yang ingin dilihat oleh John Constantine, di mana di situ diperlihatkan perjalanan dari Immanuel membawa tombak takdir, hingga akhirnya ternyata tujuan dari tombak takdir dan Immanuel itu adalah di rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwa itu dijaga oleh banyak sekali penjaga iblis. Setelah mengetahui hal itu, John Constantine dibantu oleh Chas Kramer melakukan penyerangan ke rumah sakit jiwa. Chas Kramer bertugas untuk memasukkan salib ke dalam tangki air yang menjadikan air tersebut menjadi air suci untuk bisa menembus kulit luar dari para iblis tersebut. Dan akhirnya para penjaga tersebut mati menjadi debu. Lalu John Constantine melanjutkan perjalanan dengan Chas Kramer dan menemukan mayat yang mengambang di kolam. Ternyata mayat tersebut adalah mayat dari Immanuel, bukan dari Angela. Setelah beberapa lama, ternyata diketahui Angela telah terasuki oleh Mamun. Pada saat mencoba untuk mengeluarkan Mamun dari tubuh Angela dengan dibantu oleh Kramer, tiba-tiba ada sesuatu yang mau keluar dari perut Angela, dan ternyata sesuatu itu adalah Mamun. Setelah itu Constantine dan Kramer mencoba membaca mantra untuk mengeluarkan Mamun dari tubuh Angela, dan akhirnya perut mulus, bukan. Akhirnya Mamun berhasil dikeluarkan dari tubuh Angela. Namun usahanya itu berhasil. Tiba-tiba Kramer dilempar ke atas dan ke bawah sampai akhirnya dia meninggal. Kematian Chas Kramer ini membuat Constantine sangat marah dan dia melakukan ritual. Mimin di sini juga tidak tahu ritual apa ini. Tapi pada saat kita
tengah-tengah ritual, tiba-tiba datang dalang dari semua kejadian ini, dan dia adalah malaikat Gabriel. Nah, di sini diketahui bahwa Gabriel merasa cemburu oleh manusia karena semua dosa yang kecil dan besar itu akan diampuni oleh Tuhan dengan pertobatan. Konstantin yang tidak berdaya dan sekarat dilempar ke ruangan sebelah dan pintu pun ditutup. Gabriel akhirnya melanjutkan ritual untuk melepaskan Mamun dengan menusuk perut Angela dengan menggunakan tombak takdir. Tapi di waktu yang bersamaan, Konstantin melakukan bunuh diri. Ternyata di sini baru diketahui maksud dari Konstantin. Dia ingin memanggil ayah dari Mamun untuk mengambil nyawanya dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Iblis yang ingin mencabut nyawa Konstantin diketahui namanya adalah Lucifer dan merupakan ayah dari Mamun. Pada saat diceritakan dia tidak percaya, namun pada akhirnya biasa rokok dulu coy. Pada akhirnya Lucifer pun percaya dan melakukan pengecekan ke ruangan sebelah. Pada saat melakukan pengecekan, waktu berhenti dan dia menemukan bahwa Gabriel ingin mengeluarkan anaknya Mamun dari tubuh Angela. Namun pada saat itu dia menolong Angela dan membawa anaknya pergi. Gabriel ingin menyerang Lucifer, tapi apa yang terjadi? Ternyata kekuatan Gabriel hilang karena kehendak darinya. Mamun pun akhirnya dibawa pergi oleh Lucifer. Angela sembuh dan kekuatan dari Gabriel hilang bersamaan dengan sayapnya. Setelah kekalahan Gabriel, Lucifer lalu mendatangi Konstantin dan menanyakan apa keinginannya. Konstantin mengatakan bahwa dia ingin saudari dari Angela dikembalikan ke tempatnya, itu surga, karena dia tidak melakukan bunuh diri dengan sengaja, namun dipengaruhi oleh iblis. Dan keinginannya itu langsung dikabulkan oleh Lucifer. Nah, di sini Lucifer mencoba membawa pergi Konstantin untuk dibawanya ke neraka. Namun yang terjadi, tubuh Konstantin semakin berat dan semakin berat sehingga menyebabkan lantai pun terbelah. Dan ternyata pengorbanannya untuk adik dari Angela ini membuatnya akan memasuki surga dan diampuni dosa-dosanya. Namun Lucifer tidak ridho atau tidak ikhlas. Karena ketidakikhlasannya itu, Lucifer memutuskan untuk mengambil penyakit dari tubuh Konstantin supaya dia bisa hidup dan juga membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk dibawanya ke neraka. Nah, di sini diketahui bahwa Konstantin tidak jadi mati dan dia bisa hidup lebih panjang karena penyakitnya telah diambil oleh Lucifer. Lalu scene berpindah kembali di mana di situ terdapat Gabriel yang telah menjadi seperti manusia biasa dan dia meminta Konstantin untuk membunuhnya. Tapi sebaliknya Konstantin tidak membunuhnya dan memberikannya pukulan yang sangat keras. Semua ini dilakukan agar Gabriel merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia. Di scene terakhir, di sini diperlihatkan di mana Angela dan Konstantin sedang berada di atas sebuah gedung dan Konstantin menyerahkan tombak takdir kepada Angela. Di sini Mimin menyangka bahwa akan terjadi kicup-kicup dan ternyata tidak semudah itu Ferguson. Angela malah pergi meninggalkan Konstantin dan akhirnya film ini selesai. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita Konstantin. Jangan lupa like, comment, share,
dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya menyajikan konten-konten yang menarik. See you di video berikutnya. Bye-bye.